Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan penulisan proposal penelitian. Nah, untuk itu langsung saja saya share screen. Nah, ini dia ya, bagaimanakah penulisan proposal penelitian. Ini adalah salah satu dari materi untuk mata kuliah proposal penelitian. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan prosedur ya, atau langkah dalam proses penelitian, proses pembuatan proposal penelitian. Nah, di sini berawal dari awal dan arah jalannya sebuah penelitian. Nah, kenapa kok dikatakan penelitian itu penting ya? Penting sehingga di situ merasa perlu akan pentingnya proposal penelitian untuk diketahui oleh para mahasiswa. Nah, apa sih pentingnya proposal penelitian? Nah, ini pentingnya adalah proposal penelitian itu awal dan arah jalannya sebuah penelitian. Nah, kemudian hasil kajian terhadap hasanah ilmu dari media cetak maupun elektronik ya yang dikaji dalam bentuk draft proposal. Kemudian proposal penelitian ini sebagai cermin kepakaran keilmuan atau peneliti dalam berpikir kritis, analitis, objektif, logis, sistematis ya. Jadi ilmuwan atau peneliti ini tidak lain juga dari para akademisi ya, terutama bagi para mahasiswa, apalagi yang sudah proses menempuh proposal penelitian. Kemudian proposal penelitian ini cermin kemampuan peneliti dalam penguasaan pendekatan logiko, hipotiko, dan verifikatif. Nah, kemudian dalam proposal penelitian ini pentingnya juga menjelaskan tahap-tahap dan bentuk kegiatan. Kemudian juga menjelaskan kebutuhan dan juga sumber dana. Nah, untuk selanjutnya di sini terkait dengan penelitian ini dikatakan sebagai pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Nah, kemudian penelitian ini juga pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Nah, penelitian ini juga suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Untuk selanjutnya, penelitian ini juga dikatakan sebagai pencarian teori, pengujian teori, ataupun pemecahan masalah. Nah, biasanya kalau terkait dengan pencarian teori, ini dijadikan sebagai dasar dalam penelitian, sebagai bahan dalam proses penelitian. Dan kemudian ada menguji dari teori-teori yang sudah ada. Bahkan kaitannya juga dengan problem solving ya, dalam pemecahan masalah. Nah, ini diperoleh dari pengalaman, kewenangan, penalaran induktif, dan deduktif juga dapat memecahkan masalah. Namun tidak menggunakan prosedur ilmiah. Nah, hakikat penelitian itu apa? Mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Jadi bukan penelitian yang mengikuti kita, tapi kita mengikuti penelitian, mengolahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih paradigma penelitian? Nah, paradigma penelitian itu sebelum melakukan penelitian, yang penting harus dipahami dahulu itu adalah pendekatan atau paradigma yang akan digunakan. Nah, pada dasarnya ada dua paradigma yang berkembang, ada yang dikatakan positivisme dan juga anti-positivisme. Nah, positivisme ini umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif ya, sedangkan anti-positivisme menggunakan pendekatan atau metode kualitatif. Nah,
Jadi kuantitatif dan kualitatif itu jelas berbeda ya, bukan karena hanya sumber datanya dan informasi yang berbeda, tapi banyak aspek lain yang membedakan dari keduanya. Seperti apa? Seperti responden. Responden berada di penelitian kuantitatif, sedangkan informan itu adalah penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa hal dari tabel tersebut nampak perbedaan dari bedanya riset kualitatif dan juga riset kuantitatif. Nah, untuk riset kualitatif ini peneliti menangkap dan menemukan meaning ya, sedangkan dalam proses kuantitatif peneliti mulai dengan tes hipotesa. Kemudian dalam riset kualitatif, konsep itu dalam bentuk tema, motif, dan generalisasi. Sedangkan dalam riset kuantitatif, konsep dalam bentuk distinct variable. Nah, kemudian untuk riset kualitatif, pengukuran itu dibuat dalam bentuk ad hoc. Kemudian kalau kuantitatif, pengukuran sistematis dibuat sebagai koleksi data. Nah, kemudian bentuk data untuk kualitatif itu berupa tulisan, narasi, kesan, dokumen. Kemudian untuk kuantitatif berbentuk angka, ukuran tepat. Nah, kemudian untuk kualitatif itu ada kausal dan atau non kausal, dan umumnya itu adalah induktif. Tapi ketika di riset kuantitatif itu teorinya kausal dan deduktif. Nah, untuk selanjutnya perbedaan riset kualitatif, prosedurnya itu tidak standar dan replikasi jarang. Kemudian kalau riset kuantitatif, prosedurnya standar, replikasi diasumsikan ada, seperti itu. Nah, kemudian analisa dilakukan dengan menyarikan tema atau generalisasi. Sedangkan analisa untuk kuantitatif itu digunakan statistik dan menunjukkan hubungan dengan hipotesa. Yaitu perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya perbedaan berikutnya. Nah, kalau kualitatif itu tidak diklasifikasi dalam variabel-variabel itu kalau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif, satuan individu dipilah dan digolongkan ke dalam variabel-variabel. Nah, untuk kualitatif, hubungan-hubungan di antara gejala atau satuan individual atau unsur-unsur itu dipahami. Sedangkan kuantitatif, hubungan-hubungan di antara variabel diukur dengan menggunakan tolak ukur yang sahih, secara hipotesis, dan seterusnya. Hipotesa dalam kualitatif, ini hipotesa kerja, sedangkan kuantitatif, hipotesa uji. Untuk kualitatif, instrumen penelitiannya peneliti sendiri, sedangkan kuantitatif kuesioner. Nah, kemudian untuk kualitatif, pemberi informan itu informan, kalau kuantitatif responden. Nah, kemudian tesis atau teori yang dihasilkan adalah hakiki dari hubungan-hubungan antara konsep. Tapi ketika kuantitatif, tesis dihasilkan berupa kecenderungan-kecenderungan yang merupakan hakikat hubungan di antara variabel-variabel. Nah, kemudian kita selain memahami pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, kita juga mengenal namanya pendekatan campuran. Mixed method ini gabungan antara kualitatif dan juga kuantitatif ya, kombinasi dari keduanya sehingga data yang diperoleh itu lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, di sini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kualitatif kuantitatif, serta mixing dari kedua pendekatan tersebut. Sedangkan desainnya ini adalah suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan kedua metode tadi. Nah, selanjutnya campuran ini menghasilkan fakta yang lebih komprehensif ya. Jadi adanya kebebasan peneliti untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Nah, tapi ketika kualitatif kuantitatif itu terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Nah, di sini ada sifat-sifat yang harus dimiliki peneliti ya, open your eyes. Jadi kecerdasan, perhatian, daya hayal, inisiatif, informasi,
daya cipta, berusaha, observasi intensif, kejujuran, entusiasme yang meluap, tidak mudah putus asa, dan insentif ya. Nah, itu ya terkait dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peneliti ya. Gimana dengan kalian? Apakah sudah merasakan atau merasa mempunyai sifat-sifat tersebut semuanya? Nah, itu silahkan dicek masing-masing ya. Nah, ini tahapan proses penelitian berawal dari rumusan masalah, teori atau rambu pemecahan masalah, kemudian perkiraan jawaban masalah, kemudian pengumpulan data empiris yang diperoleh dari sumber data dan menggunakan alat pengumpulan data. Kemudian olah dan analisis data, kesimpulan dari jawaban masalah, kemudian hasilnya adalah laporan dan artikel ilmiah. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam penelitian. Nah, di sini ada yang pertama memilih, merumuskan, dan mendefinisikan masalah. Kemudian mengadakan studi kepustakaan atau survei terhadap data yang tersedia. Kemudian memformulasikan hipotesis. Selanjutnya membangun kerangka analisis atau model serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Kemudian mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menganalisis, serta membuat interpretasi. Kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan. Kemudian membuat laporan ilmiah atau artikel ilmiah termasuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah dalam penelitian ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara mencari masalah penelitian? Ini penelitian itu yang pertama harus didasarkan atas masalah yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan penelitian. Jadi jangan mencari masalah yang sudah ada solusinya ya, cari masalah yang belum ada pemecahannya sehingga nanti dijadikan bahan penelitian kalian untuk dicarikan solusinya. Nah, masalah yang timbul itu karena apa? Yang pertama, tantangan. Kemudian yang kedua, kesangsian. Kemudian ada ambiguity yang bermakna ganda. Kemudian halangan dan rintangan. Kemudian kesenjangan antara fenomena, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Nah, selanjutnya, masalah itu dijadikan sebagai jantung proyek penelitian. Ya. Jadi, masalah itu sebagai pusat aksial di seputar semua upaya penelitian yang bergerak. Nah, kemudian masalah itu harus disampaikan dengan ketepatan verbal sepenuhnya. Kemudian masalah itu bisa dipecah-pecah kepada dalam submasalah yang bisa lebih manageable. Ya, jadi dipecah-pecah, kemudian muncul indikator-indikator, muncullah solusi-solusi seperti itu. Nyatakan sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan dan arah keseluruhan upaya penelitian. Nah, masalahnya yang bagaimana yang harus dipilih? Nah, itu yang harus memiliki nilai penelitian ya. Jadi masalah-masalah yang bisa diangkat yang layak untuk diteliti. Kemudian visibilitas ya, yang mempunyai kebermanfaat ke depan, visi ke depan, kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, itu. Jadi jangan terlalu mencari permasalahan sulit tapi ketidakmampuan peneliti dan terlalu mudah sehingga di situ sangat mudah sekali dan bukan tingkatannya peneliti, kualifikasi peneliti seperti itu. Nah, selanjutnya dari mana masalah penelitian didapat? Nah, itu diperoleh dari pengamatan dan pengalaman sehari-hari. Nah, dari kita melihat, kita observasi, nah di situ muncul permasalahan. Kemudian kita membaca sumber ya, baik literatur, laporan, koran dan lain sebagainya. Kemudian menemukannya di seminar, lokakarya, di pemuasan diri, karyawati, kegelisahan diri, permintaan kebutuhan masyarakat pengguna, berpikir dan merenung, mimpi dan nutrisi, konsultasi, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya
adalah tips untuk mendapatkan topik penelitian ya. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama ada identifikasi permasalahan dari dunia nyata. Ya, look at mass media dan seterusnya. Kemudian baca artikel ilmiah atau research report ya untuk mendapatkan topik penelitian. Kemudian mengunjungi berbagai perpustakaan, menghadiri pertemuan ilmiah, surfing internet ya. Kemudian melakukan perenungan berpikir atau kontemplasi. Ya. Dengan begitu kita akan menemukan langkah selanjutnya, solusi dari suatu permasalahan, tindakan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya topik penelitian yang perlu dipilih, ini pilih ide atau topik yang orisinil ya, yang asli, inovatif ya. Ada novelty di situ, menghasil unsur kebaruan ya, aktual dan up to date ya. Jangan yang lama diangkat, buat ambil yang baru atau kembangkan yang sudah ada. Kemudian topik penelitian itu merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu dasar maupun terapan. Kemudian topik itu ada kemungkinan untuk bisa diuji. Pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan menarik. Pastikan untuk memilih topik yang tidak terlalu luas namun masih mengandung informasi yang cukup untuk menulis satu paper yang utuh. Kemudian tentukan topik mana yang dapat didukung dengan banyak bahan publikasi. Jadi kalau kita membuat topik baru ternyata sulit bahan pendukungnya ya, referensinya itu juga akan persulit diri sendiri. Jadi cari topik yang mana di situ bahan pendukungnya juga bisa dicari, mudah dicari. Nah, untuk selanjutnya memilih satu topik penelitian, yaitu dengan cara lakukan penelusuran pustaka ya, dari berbagai pustaka, kemudian ada evaluasi diri sesuai keahlian kita masing-masing, pelajari topik yang menjadi prioritas, seperti itu. Nah, kemudian pencarian pendahuluan, cari beberapa database. Ya. Pencarian pendahuluan itu bisa dilakukan dan cepat di rumah saja. Ya. Jadi pandemi COVID-19 ini juga menguntungkan. Kemudian pilih salah satu topik dan lakukan pencarian komputer. Ya. Kemudian jangan memilih satu topik yang tidak muncul dalam buku atau artikel atau referensi lain. Kemudian ambil beberapa langkah di awal untuk memastikan bahwa topik Anda akan relatif itu mudah dicari seperti itu. Nah, itu ya untuk mencari pendahuluan. Nah, latar belakang masalah ini menyajikan fakta dan data itu bisa berasal dari berbagai sumber ya. Jadi latar belakang masalah itu sajikan fakta dan data. Pada intinya demikian. Baik pustaka, baik observasi ya, dari diskusi, observasi dari alam, baik dari fenomena masyarakat. Nah, selanjutnya latar belakang masa itu menjelaskan potret kondisi. Kemudian kesimpulan dari penelitian terdahulu, kemudian replikasi penelitian yang lain, kemudian juga nyatakan bahwa diri Anda sendiri itu sebenarnya tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Itu terkait dengan latar belakang masalah. Selanjutnya, rumusan masalah itu mirip dengan pertanyaan penelitian. Kemudian harus konsis ya, harus konsis dan straightforward. Kemudian rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan penelitian, jangan sampai tidak jalan. Kemudian bisa diuraikan fenomena, kemudian ada identifikasi masalah, dan seterusnya. Kemudian lakukan uraian pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah dan jelaskan ketika itu adalah kuantitatif, hipotesis yang akan diuji. Kemudian uraikan rumusan masalah itu, uraian masalah itu tidak harus selalu kalimat tanya ya, tidak harus kalimat tanya. Nah, selanjutnya thank you ya.